Kita bersyukur sudah lewati 2024 yang pasti, sudah lewati 3 bulan, hampir 3 bulan pertama, 2 bulan setengah di tahun 2025, dan Prudential pasti mempersiapkan hal-hal yang luar biasa. Nanti saya akan bawakan, tapi saya ingin sampaikan dulu hari ini, persis hari ini, nanti sekitar jam 10-an itu akan di-launch, sebenarnya secara virtual sudah ya, kita meluncing Pru Sehat dan Pru Sehat Syariah. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini program terbaru dan beberapa dari teman-teman saya udah lihat juga pernah ikutan di Wave. Nah, nanti saya akan ulas beberapa hal yang penting. Satu yang akan saya sampaikan adalah teman-teman legacy pas hari ini adalah hari launching dan saya nggak salah ya launchingnya di tempat KPM nomor 1 di Jawa Barat. Tepuk tangan, yes. Oke, nah yang saya ingin sampaikan tadi beberapa testimoni, beberapa hal yang penting mengenai health insurance. Teman-teman Prudential menganggap sangat serius tentang health insurance karena kita tahu ini di sini basic need-nya orang Indonesia. Nanti saya akan sampaikan apa sih tujuan besarnya. Prudential Indonesia mensupport negara kita, pemerintah kita dengan program Indonesia Emas 2045. Mungkin ada yang tahu ya? Indonesia Emas tahu? Ya, itu apa yang terjadi nanti 20 tahun yang akan datang, persis 20 tahun dari sekarang. Dan Prudential, kita semua punya kewajiban, punya responsibility yang kuat dalam mendukung pemerintah dengan 3 hal. Nanti akan saya sampaikan, tapi saya ingin sampaikan dulu pertama teman-teman, bahwa ketika hari ini sudah launching, berarti di Prudential Indonesia ada 3 produk kesehatan yang sekarang ini ada, betul? PruWell, dan satu hari ini Pru Sehat. Ini basicnya teman-teman harus tahu karena kita punya 3 produk yang sesuai segmen. Yang pasti PPH PSS kan udah nggak bisa nambah baru, betul ya? Paling kalau mau robah-robah. Tapi yang PruWell dan Pru Sehat ini benar-benar 2 segmen yang berbeda. Jadi tanamkan dalam pikiran kita waktu kita mendengar Pru Sehat, produk baru tidak sama dengan PruWell karena segmennya juga berbeda. Teman-teman di Indonesia kalau Pak Tony pernah ngomong di sini ada 6 segmen rumah tangga Indonesia. Masih ingat nggak? Apa tuh yang pertama? Poor ya. Yang poor, wah yang dulu nggak ngantuk ketawa nih. Vulnerable, betul ya. Inspiring middle class, terus high net worth sama affluent. Oh nggak ingat pasti ya. Sementara ini kita selalu di sini, middle class sama high net worth, betul? Ini kira-kira yang ke penghasilan 50 juta ke atas sebulan gitu ya. Ini yang 100 jutaan, ini yang konglomeratan. Nah, kita harus berpikir juga bahwa orang Indonesia ini masih ada 26% kurang lebih yang di periode golongan ini. Ini 16% ya kurang lebih, ini sekitar 11%, ini turun juga 11%, kurang lebih 12%-an, dan ini cuma 1%, 2% di sini dan 1%. Ya, teman-teman kira-kira begini angkanya. Kita seringkali hanya berkutat sama yang ini, atau yang ini paling, betul? Yang konglomerat, yang setiap bulan bisa menabung 100 juta, itu ada juga. Ada yang 200 juta sebulan. Ada orang yang kemarin baru di Prudential ini ngambil premi totalnya setahun 6 miliar baru buat istri dan dianya aja. Nanti anaknya belum segala macam. Ini lagi proses nih. UP-nya Pru Future 120 miliar. Ya, ini di Surabaya. Suaminya 120 miliar, istrinya 120 miliar. Gitu ya, lagi proses gitu ya. Nah, itu high net worth dan juga affluent, tapi jumlahnya kan nggak banyak, betul ya? Nah, yang bisa masuk di angka 10 juta, 20 juta, 30 juta per tahun itu juga banyak. Itu yang kita mau fokuskan. Tetapi sekarang kita mau masuk ke satu lagi karena program pemerintah kita salah satunya adalah mempersiapkan ketahanan keuangan, financial resilience, yaitu dengan ketika kita masuk dalam program ini, orang Indonesia tuh harus punya uang ketika sakit. Ketika tadi ya lihat kepentok meja aja 5 cm aja hampir 40 juta, betul? Nah, ketika itu terjadi sama orang, maaf kata yang biasa, vulnerable ini yang kelas pas-pasan. UMK naik sedikit lah, paling 10 jutaan sebulan. Nah ini bahayanya adalah ketika sakit, dia bisa jadi ke sini, pindah. Betul? Kita pengen ini meningkat justru. Kita punya tanggung jawab sosial untuk kita meningkatkan masyarakat kita nih naik kelas. Artinya mereka ketika sakit, ketika ada resiko, kita harus siapkan mereka supaya nggak ngeganggu uangnya. Itu responsibility kita. Nah, sekarang kita masuk ada PruWell. Teman-teman tahu nggak, 8 bulan pertama PruWell, 8 bulan pertama tahun lalu, kita bisa dapetin angka 1,3 triliun preminya. Produk baru ini luar biasa, 143 ribu polis. Apa yang saya mau sampaikan, PruWell mau nggak mau udah jadi pemikiran yang paling utama waktu orang mencari kesehatan, asuransi kesehatan. Ini produk yang ada di negara-negara maju.
yang bisa mengukur saya sehat enggak, saya tahun depan klaim enggak, atau tahun ini klaim enggak. Kalau tahun ini klaim berarti preminya akan berbeda. Kalau saya menjaga kesehatan, maka preminya lebih murah, betul? Kalau saya klaimnya di PP Host, maka multipliernya 1. Ya, bicara PP House sekarang langsung ya. Saya ingin sampaikan cepat aja teman-teman. Pruwell itu ada 2 prinsip utamanya. Ingat, yang pertama prinsipnya namanya fairness. Fairness keadilan. Artinya apa? Kalau orang sakit, ya akan bayar premi lebih mahal. Kalau sehat terus, dia akan lebih murah. Oke, itu fairness. Yang kedua, ini juga menekan biaya klaim. Menekan itu maksudnya untuk menurunkan supaya harga preminya tahun depan lebih murah. Ini yang terjadi, produknya modelnya begitu. Kita kenal konsep kalau asuransi namanya pool konsep. Orang masuk premi, dan bayar keluar untuk klaim, betul? Kalau kita bisa menekan biaya klaimnya, maka ini akan menurunkan harga premi berikutnya. Itu yang terjadi di Pruwell. Dan itu memang tujuan dari produk ini seperti ini. Di luar sana, sampai sekarang mungkin baru ada 1 atau 2 perusahaan yang punya model Pruwell. Jangan kaget, ini produk gampang ditiru, betul? Tinggal masukin teknologinya, sistemnya bagus, mungkin di berapa bulan lagi pasti banyak produk ini. Tapi masalahnya, bisa nggak orang menyamai Pruwell-nya Prudential? Bisa nggak? Produknya mungkin bisa sama, tapi yang pasti tarifnya nggak sama. Kenapa? Karena dalam Pruwell harus ada yang namanya PP Host. Oke? Pru Priority Hospital. Teman-teman, Pru Priority Hospital apa sih tujuannya? Cuma 2. Kita punya pricing yang sudah disepakati. Oke? Nah, ini waktu kita mau bikin pricing yang disepakati setahun lebih, tahun lalu kita mau bikin ini aja, banyak perusahaan asuransi melecehkan Prudential. Dia bilang mana bisa perusahaan asuransi menekan, mengatur biaya rumah sakit. Karena, nah ini mesti tahu ya teman-teman ya, saya nggak kecepatan kan ya, karena saya memang pengen cepat supaya ini masih fresh gitu ya. Tahun 2023 kita bayar 5,2 triliun untuk biaya kesehatan. Ada satu perusahaan udah tahu ya, satu rumah sakit besar yang kita bayar 270 miliar jadi hampir 700-an lebih di tahun 2022-23. Ketika ini terjadi bukan jumlah klaimnya, bukan jumlah orangnya yang klaim banyak, bukan. Jumlahnya tetap 15%, tetapi tarif rumah sakitnya yang luar biasa. Ya, nggak salah mereka memanfaatkan produk kita karena memang S-CAS, betul? 2019 kita pindah dari PHS ke PPH dan semua S-CAS, betul? Ketika semua S-CAS, mindsetnya nasabah beda, nah rumah sakit juga beda. Nasabah akan pikir apa? Udahlah terserah lu lah mau diapain gua terserah. Rumah sakit juga bilang, udah Pak nggak usah mikir banyak-banyak, Prudential yang bayar kok. Maka naiklah itu. Ini yang harus ditekan, ini harus ditekan banget supaya apa? Preminya jangan naik terus, repricing. Teman-teman jangan ini ya, maksudnya gini. Nasabah kadang-kadang mikir, tenanglah Prudential yang bayar gini. Ketika itu terjadi sebenarnya dia sedang meningkatkan klaimnya, resiko klaim yang tadi bayar klaim ini. Oke, tahun lalu ya PP Host kita, Pruwell kita 1,3 triliun dan bisa menekan klaimnya di atas 15% teman-teman. Jadi bagus banget. Tahun ini udah pasti ya, Pruwell tidak akan naik sampai bulan tanggal 1 Mei. Betul ya? Udah tahu ya? Jadi tanggal 1 Mei apartemen harga naik. Betul? Kalau apartemen harga naik tanggal 1 Mei, jualannya kapan? Sekarang, bilang sebelah, sekarang jualan Pruwell, harus sekarang. Oke? PP Host itu ada 2, pricing sama satu lagi adalah clinical pathway. Ya, clinical pathway penting banget kalau ada 40 kondisi kritis. Orang ini setiap hari diapain? Masuk hari pertama diapain? Disakit apa? Dikasih obat apa? Di treatment apa? Itu namanya clinical pathway. Nah, PP Host ini terbukti bagus banget bisa nekan klaim karena harganya sudah disepakati. Tidak bisa perusahaan lain meniru PP Host kita. Terbukti teman-teman. Bulan Oktober lalu satu perusahaan asuransi datang ke rumah sakit besar grup di Jakarta. Saya tahu karena yang direktur rumah sakit ini kenal sama kepala KPM di Jakarta. Kepala KPM ini cerita sama saya. Direktur rumah sakit didatangi satu perusahaan asuransi, nggak usah kasih tahu lah ya, apa ya. Udah tahu lah ya. Datang dan dia bilang, tolong dong copy paste buku tarifnya Prudential. Hebat banget ya gitu ya. Kita bicara 1 tahun kerja loh, negosiasi segala macam. Dia datang minta kopi. Kopi tolong di copy paste, langsung terapin buat kita gitu ya. Dan jawabnya rumah sakit apa? Oh tidak bisa, tidak semudah itu Ferguson gitu ya.
Kenapa? Dia grosiran, Prudential grosiran, lu eceran dia bilang. Bahasa kasarnya gitu lah ya. Karena Prudential setiap bulan ribuan pasien masuk ke rumah sakit ini. Lu nggak sampai 100 kira-kira gitu. Ngerti ya? Jadi maaf kata. Ke depan teman-teman, Pruwell produknya bisa ditiru. PP House pun bisa ditiru. Tapi bedanya adalah di tarifnya yang berbeda. Iya dong, grosiran saya beli Aspidol ini 100 biji sama Rico beli 100 biji, 2 biji. Beda dong harganya. Itulah grosiran eceran. Jadi ke depan teman-teman gak usah kaget. Pruwell ini akan jadi banyak sekali orang berminat. Bahkan beberapa kota saya datengin ngobrol, agen-agennya bilang ini, Pak di Oktober banyak sekali nasabah saya mau pindah karena mendengar Black Campaign. Di sana nggak naik, di sana nggak naik, betul ya? Tapi ternyata naik. Dan nggak usah khawatir, Oktober naik, dia udah kirimin Desember untuk Februari kemarin naik lagi. Ya saya ada surat-surat contoh-contohnya perusahaan-perusahaan itu beberapa yang tadinya bilang nggak naik, tapi naik. Ya, satu perusahaan warnanya biru kita umumnya itu Oktober naik repricing dan dia nggak punya Pruwell, dia lakukan apa? Dia lakukan deductible-nya gila-gilaan. Tahu ya? 10 sampai 25 juta kurang lebih. Jadi satu orang masuk rumah sakit yang tadi itu kepentok tadi 42 juta, berarti cuma dibayar 20 jutaan. Karena 20 jutanya bayar sendiri. Kenapa? Untuk menekan biaya klaim. Oke, saya ceritain dulu Pruwell biar teman-teman tahu. Satu lagi, berarti yang paling ideal sebenarnya kalau kita mau jual, kalau kita mau pakai produk kesehatan, Pruwell nomor satu. Oke, yang kedua yang paling penting juga mengenai PP House. Kan banyak yang bilang, Pak susah Pak PP House segala macam. Gak usah khawatir. Per April ini PP House kita yang cashless akan jadi 600 kembali teman-teman. Belum selesai, ada kota-kota kecil yang nggak ada PP House-nya. Dan kemarin mau nggak mau kena multiplier 2, tapi kita akhirnya bisa negoin kan. Siapa yang kena multiplier 2 kita negoin. Dan nggak usah khawatir di bulan April ini kita lagi ngejar total 900 lagi rumah sakit untuk jadi PP House meskipun reimbursement. Ini di kota-kota kecil. Jadi kita punya coverage setiap kota, setiap kabupaten minimal ada satu PP House. Seluruh Indonesia. Ini nggak akan jadi 900 semuanya, karena cukup perlu 300-an lagi udah cukup. Tapi kita lagi ngejar proses sekarang 900. Dan tenggatnya itu jatuh waktunya di April udah harus siap. Jadi saya mau sampaikan ke depan teman-teman, masa depan kita di Pruwell, di Prudential ini, khususnya produk Pruwell akan sangat baik, sangat cerah. Produk ini udah terbukti, tepuk tangan. Kita bisa menekan biaya klaim segala macam, padahal baru 8 bulan jualan. Ya, yang kedua sekarang, ketika ini terjadi, PPH, PSS orang-orang lama gimana dong? Yang masih ada di sana. Ada orang-orang yang tidak bisa pindah karena memang pernah klaim, betul? Yang kedua memang nggak mau pindah karena udah di Diamond 10 juta. Susah, nggak ada di Pruwell yang Diamond 10 juta. Kelasnya kelas Almond E, Glen Eagle segala macam. Teman-teman kita akan lakukan dua hal, ini lagi diproses segera bulan April akan keluar. Orang-orang yang masih ada di sini yang masih PPH PSS yang klaimnya kita lagi saring, kita lagi sisirin nih semua, kira-kira yang nggak terlalu berat ya, yang terlalu kita akan ada offering untuk ke Pruwell. Yes, ini akan segera. Ya, ini akan segera. Yang kedua, ketika launching Prusehat hari ini juga dibuka opsi kalau masih berat kita bisa opsi ke Prusehat. Ya, ini jalan keluar. Yang ketiga, ini yang penting juga nih. Bagaimana orang-orang yang kemarin tahun lalu nih banyak yang keracunan. Keracunan tahu ya? Udah di sini aja pindah sini nggak naik segala macam. Ternyata naik nih. Dan mereka juga merasakan bahwa di sana naiknya lebih tinggi. Kita akan siapkan ya, ini programnya lagi bulan April juga akan keluar, win back. Wah, win back customer. Jangan. Kenapa Beca? Kasihan atuh kan nasabah keracunan. Jahat bisa nih kamu. Win back customer artinya apa? Orang-orang yang sudah pernah beli Prudential terus surrender beli ke tempat lain atau lapse surrender dalam waktu 2 tahun terakhir. Beca dengerin dulu ini, kamu banyak nih nasabahnya. Nasabah-nasabah yang pernah keluar dari Prudential surrender dan beli di tempat lain dalam waktu 2 tahun terakhir, jadi sampai 2 tahun ke belakang akan kita terima tanpa masa tunggu. Itu akan terjadi. Ini akan segera. Ya, April ini akan segera. Jangan yang udah klaim-klaim jantung segala macam ya, yang tentu ada kriterianya. Tapi minimal kita mau win back mereka untuk balikin ke Prudential. Ya kita tunggu nanti bulan April ini akan segera keluar. Kenapa Adri? Nggak bagus? Jadi mantan. CLBK ya, kita CLBK. Plus lagi lah sekalian ngomongin ini mulai nanti kita akan siapin juga win back-nya 2. Win back customer sama win back agent.
Wah, ada agent-agent yang mungkin sudah keracunan juga pergi ke sana, nggak berhasil, kita lihat. Apakah kita bisa balikin mereka ke sini dengan posisi yang sama? Ya, kita lihat ya nanti ya. Nggak terlalu rame ya winback agent ya, nggak ada di sini ya. Oke, good. Tapi intinya gini teman-teman, ke depan, arisan kenceng banget ya, Arya nih di belakang nih. Mau apa winback agent? Oke, yang pasti teman-teman Prudential sudah siapkan banyak hal ke depan untuk perbaikan. Oke, yang pasti sudah terjadi juga claim reimbursement itu waktunya udah disingkat banget. Teman-teman udah ngerasain belum? Sekarang 3 hari udah bisa ditransfer ya, bahkan udah diterima. Artinya apa? Kita mau lakukan ini semua dengan percepatan, bahkan kita invest banyak di teknologi. Di NLC kemarin kalau teman-teman perhatikan, Pak Tony atau Pak Rusli ngumumin RBC kita tahun ini nggak setinggi tahun lalu. Akan ada turun. Kenapa? Yang penting di atas 120 aman. Kenapa? Kita mau saving itu bukan saving, invest di teknologi. Ya, nanti sebentar lagi kita siapkan namanya CRM ya. Yang kemarin pada minta kan, oh, bisa nggak kayak BCA telepon langsung dari sini internet gitu ya. Itu akan bisa nanti segera. CRM itu menjawab yang WAB, tapi kita lagi proses ya teman-teman, itu perlu lama. CRM itu mahal banget ternyata, ratusan M ya sistemnya aja. Kita beli, kita pastiin supaya komunikasinya beres. Oke, udah kita lanjutin dulu sekarang. Muncullah Prusehat. Nah, Prusehat ingat adalah waktu kita mempersiapkan masyarakat Indonesia bisa dapetin sesuatu yang baik, yaitu ini nggak jalan, gimana? Nah, bagaimana mempersiapkan masyarakat kita punya ketahanan keuangan. Sebelum lebih jauh saya kasih tahu dulu supaya teman-teman lebih pede di Prudential. Ini Januari Februari bisnis kita, teman-teman harus tahu apa yang terjadi ya. Bulan Januari kita 103% di atas plan, 3% di atas previous year. Itu penting. Yang kedua, bulan Februari itu keren banget. Kita plus 42% dibanding tahun lalu. Ya, ini 42% bantuan lalu. Saya mau kasih tahu teman-teman. Mungkin teman-teman lihat angka ini bilang, ngapain sih Pak? Buat apa sih? Nggak ada gunanya buat saya. Saya kasih tahu maknanya. Kalau ada angka growth 42%, ingat ya, yang pertama bisnis kita yang pertama sekali yang bagus itu bisnis itu harus growth, betul? Yang kedua harus apa? Sustainability, berkepanjangan, berkelanjutan suksesnya, berkelanjutan growth-nya. Saya mau sampaikan kalau 42% dibanding previous year artinya orang-orang di luar sana, ada dua artinya. Yang pertama, orang-orang di luar sana, masyarakat Indonesia mempercayakan lebih besar 42% uangnya kepada Prudential. Betul? Yang kedua, di luar sana, agent-agent kita semua juga bergerak untuk bisa meningkat, growth. Jadi maknanya apa dong buat saya, buat teman-teman semua? Kalau bisnis kita nggak ningkat 42%, berarti Anda di bawah standar nasional. Setuju? Kalau di atas 42% hebat, berarti di atas standar nasional. Berarti kalau gitu, pikirkan growth enggak bisnis kita dibanding tahun lalu. Masing-masing pribadi aja, unit, direct unit. Apakah bisnis kita naik 42% dibanding tahun lalu? Itu penting. Kenapa? Di luar sana pada naik kok. Ya, ini rata-ratanya 42%. Yang kedua, 8 ribuan orang tiap bulan rata-rata jualan minimal satu polis. Jadi kalau kita pikirin, oh, apa maknanya Pak? Kalau kita berpikir, Pak kayaknya susah banget jualan asuransi. Enggak kok, 8 ribu orang masih jualan. Kalau di sini angkanya 500 orang, saya nggak akan ngomong di sini, saya pulang. Oke, ini 8 ribu orang jualan tiap bulan minimal satu polis. Dan kalau mereka jualan, enggak jualan satu polis, jualannya berapa polis? 2,5 polis. Bukan jualan 2 polis terus setengahnya digunting, bukan ya. Rata-ratanya 2,5 polis. Artinya apa? Orang-orang di sana masih produktif kok. Betul? Ini lihatin masih meningkat 13% dibanding tahun lalu. Ini data teman-teman, nggak bisa bohong. Artinya apa? Mari masukkan dalam pikiran kita, Prudential sudah siapkan ke depan apa yang akan terjadi dan kita produknya juga siap. Segmen yang tinggi, segmen yang menengah ke bawah. Ingat, kita punya tugas untuk memindahkan ini supaya bisa naik level. Oke, lanjut aja. Ya, ini teman-teman yang kita mau tahu Indonesia Emas. Indonesia Emas itu apa sih? Gampangnya ya, tahun ini, tahun-tahun sekarang ini boleh buka ya. Tahun-tahun ini teman-teman, komposisi penduduk kita kira-kira begini. Ini usia muda, ini usia senior. Ini milenial dan Gen Z. Ya, kayak teman-teman semua lah. Semua milenial Gen Z kan. Di sini, ini kurang-kurang tajam sih. Ya, kira-kira seniornya segini.
Kita punya bonus demografi namanya, yaitu 70% orang-orang ini nanti akan jadi usia produktif dan bekerja sampai tahun 2045. Oke? Kita bicara, waktu itu Pak Tony pernah ngomong di sini kalau teman-teman ingat, ada Korea, Jepang, dan Singapura, 3 negara yang dulu 20 tahun lalu begini, sekarang kan begini. Ya, ini usia Gen Z-nya itu, usia Gen Z-nya akan naik, tetap gini sih. Ini usia Gen Z-nya akan jadi senior, ya nanti akan terjadi gimana ya? Gini, jadi gini, salah. Kok jadi pusing sendiri gara-gara Arya nih. Usia Gen Z ini kan nanti akan tua, akan jadi senior. Ini usia senior teman-teman. Ini usia milenial, ini usia anak-anak. Teman-teman lihat di Singapura, Korea dan juga Jepang, sekarang mereka kekurangan anak kecil, betul? Bahkan yang lahiran aja dikasih uang. Kenapa? Karena mereka kekurangan anak-anak muda, generasi muda. Dulu 20 tahun lalu begini dan mereka naik ke usia tua, usia senior, tapi usia seniornya makmur. Betul? Sekarang negara ini negara makmur karena usia seniornya makmur. Indonesia sekarang begini, 20 tahun yang akan datang dia harus membuat generasi tengah ini, generasi muda milenial ini jadi generasi yang makmur. Caranya gimana? Dia punya program Indonesia Emas. Indonesia Emas itu tujuannya, visinya ini nih, 5 punya pemerintah. Ya, nanti Indonesia itu jadi negara kelima terbesar di seluruh dunia tentang tingkat ekonominya. Tahun ini urutan 16. Nah, ini visi dari pemerintah, tapi satu aja kuncinya ini, create generation wealth, generasi yang makmur. Nah, gimana caranya? Prudential punya tanggung jawab, tadi saya bilang ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Jadi kita ini bukan agent asuransi jual polis ya. Bukan hanya bisnis asuransi, tapi kita punya misi untuk mempersiapkan negara ini negara yang makmur, yang siap. Kalau kita nggak siapin sekarang, nanti negara ini usia tuanya akan tetap segini, 20 tahun yang akan datang, tapi jadi nggak makmur, sama aja. Sekarang ini kan terkenal generasi sandwich, betul ya? Sandwich itu di bawah kita harus bantuin anak, orang tua juga kita bantuin. Bahkan kiri kanan, kakak, adik segala macam. Ketika kita menjadi generasi sandwich, kita harus siapkan mereka nanti makmur. Gimana caranya? 3 yang kita kerjakan sebagai insurance. Ya, yang pertama kita punya healthy society. Kita pengen negara kita ini masyarakatnya sehat. Kenapa? Kalau sehat, nggak banyak klaim, dia akan lebih sehat, akan siap untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Yang kedua, ini penting, financial resilience, ini kita harus pastikan. Setiap orang masyarakat Indonesia punya ketahanan keuangan ketika ada klaim, ada sakit, ada musibah, dia tetap tahan keuangan. Yaitu dengan apa? Insurance. Dan yang ketiga, kita harus educated, mengedukasi masyarakat Indonesia. Jadi ketika kita prospek sebenarnya, mungkin orang itu nggak closing. Tapi kita minimal sudah menyebarkan education tentang pentingnya insurance. Itu mulianya. Bahkan Pak Tony bilang, ya di Singapura itu dia mulai bilang kepada agent-agent, mari kita prospek ke orang yang kelompok poor dan vulnerable. Kenapa? Mungkin mereka nggak beli dari kita, tapi minimal mereka sudah dibukakan tentang keuangan, tentang pentingnya insurance. Nanti ke depan mereka kan naik, ekonominya naik. Ketika mereka naik, mereka akan beli insurance. Itu intinya educated society. Jadi 3 hal yang kita lakukan, kita pengen semua masyarakat kita lebih sehat, makanya kita luncurkan Pruwell. Yang kedua, kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya punya insurance karena bisa bertahan dari keuangan dan kita educated society kita. Ini yang Indonesia Emas. Lalu Prudential dengan 3 misi utama ini kita punya 8 levers, 8 levers ya. 8 levers itu apa ya jadinya ya? Bukan level, levers ini hati. Berarti yang paling utama banget, yang 8 strategik. Ini 8 strategik sudah dibikin sampai 2027. Jadi Prudential bukan cuma bicara tahun ini, bicara sampai 2027. Ada 8, saya nggak bicara semua, saya bicara 2 saja. Yang pertama, nomor 1 yang di Prudential pikirkan, yaitu apa? Driving Productive Agency. Apa sih maksudnya? Kita udah di Prudential nih, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kita pengen setiap yang ada di sini, yang ada di Prudential adalah agent yang produktif. Oke, produktif artinya apa? Minimal jualan tadi. Yang tadi produktif agent jualan 2,5 polis per bulan. Kita pengen setiap agent kita atau kita sendiri tiap bulan harus aktif. Kita punya ambisi, sekarang ini tadi 8 ribuan ya active agent kita. Kita punya ambisi 3 tahun yang akan datang kita pengen jadi 16.000 active agent. Caranya gimana? Kita driving productive agency. Pertama sekali ini yang relate banget sama legacy, kita pengen rekrutmennya Gen Z rekrutmen
Ya, kita punya program Power Up, punya program Rookie Fast Program, tahu ya. Plus tadi ada China tambahin 50% bonanza, itu Gen Z luar biasa. Kita mau support itu semua supaya apa? Ke depan orang-orang Gen Z ini, anak-anak Gen Z ini akan menggantikan kita. Kita pasti regenerasi, betul ya? Sekarang kayak Arya berapa tahun? 30-40 tahun. 10 tahunnya akan datang, Arya, 10 tahunnya akan datang, Arya 27 top up-nya banyak tapi ya, jadi 50 juga. 40 lebih misalnya. 10 tahun yang akan datang Arya masih udah 50. 50 tambah lagi 10 tahun lagi. Kemana 10 tahun yang akan datang mungkin Arya gerakannya, aktivitasnya nggak bisa kayak tadi apa Agnes mau lagi di depan gitu ya. Udah ya, ini kenapa Arya terus ya? Padahal ada Victor, enggak ya? Enggak, maksudnya ini orang-orang yang kita-kita ini 10 tahun yang akan datang pasti akan berkurang aktivitasnya. Ketika berkurang harus ada generasi lain yang mempersiapkan, menggantikan. Jadi kuncinya satu, kita harus rekrut Gen Z, milenial, tapi yang produktif, yang kualitasnya bagus. Kita enggak ada lagi rekrut kuantitas. Teman-teman masih ingat nggak tahun 2015? Kita luncurkan rekrutmen campaign yang luar biasa. Ingat satu NPA 150.000, saya ingat banget. Ingat ya, sebulan itu kita bisa rekrut 10.000 agent. Tapi jadi enggak? Enggak. Dulu kita jargonnya, kalau ada lu KTP lu hilang, cari di Prudential. Pasti ada di Prudential. Karena hampir semua orang jadi agent gitu ya. Benar-benar serius. Ya, artinya apa? Teman-teman, ini Prudential harus berganti, kita harus berganti. Tapi saya tahu Legacy sudah menerapkan dari puluhan tahun lalu bahwa rekrutnya quality. Betul ya? Quantity banyak oke, tapi lebih penting quality. Mari kita siapkan dengan rekrutmen quality, terus udah direkrut diapain gitu kan? Pertanyaan atau masalah paling penting agensi di Indonesia adalah activation. Kita bisa rekrut banyak, aktifnya berapa? Saya tahun lalu ya teman-teman pergi ke Malaysia bawa KPM owner belajar ke syariah, Prudential Syariah Malaysia. Teman-teman tahu rata-rata Prudential Syariah Malaysia, activationnya, nasionalnya, satu perusahaan itu setiap direct unit punya 46% aktivasi. 46%. Jadi kalau contoh kita punya 10 agent, minimal 4,5 orang akan jualan tiap bulan. Bulan ini mungkin si ABCDE, bulan depan si FGHI, bisa berubah tapi rata-rata direct unitnya 46% nasional. Indonesia mau cari 15% aja susah. Tapi kita mau ubah itu, mungkin karena rekrutnya terlalu banyak tidak berkualitas. Kita mau siapkan berkualitas dan activationnya bagus. Kita support dengan apa? 2 hal aja yang penting, power up recruiter untuk rekruternya udah tahu ya. Apa itu? Setiap agen, setiap leader merekrut, partner ya, partner merekrut partner dapat 250.000 satu orang dan tidak terbatas. Kalau orang itu aktif 6 juta dapat 250.000 buat perekrut. Yang kedua, buat agent barunya kita punya 2 program, yaitu Rookie Fast Program. Gimana programnya? Ini saya kasih tahu teman-teman, kalau teman-teman belum tahu ya. Program ini Rookie Fast Program, waktu itu di launching saya langsung tanya sama orang kontes. Bener nih lu mau luncurin kayak gini. Ini program paling gila yang ada Prudential punya. Bayangin teman-teman, untuk mensupport supaya activation. Ingat, cuma 1 bulan 1 case, betul? 6 bulan pertama dikasih 6 juta. Tiap bulan aktifnya cuma 500 ribuan boleh minimal. Betul? 6 bulan jadi 6 juta. Lanjutin lagi sampai setahun bisa 24 polis, bisa 150 juta API, tambahannya 10 juta. Jadi udah punya 16 juta nih agen baru. Ikutin aktif aja tiap bulan. Teman-teman saya bilang sama leader-leader di Jakarta di mana saya bilang, teman-teman gak usah ikutan program ini. Kalau gak mau ikutan gak apa-apa gak usah ikutan. Tapi siapin duit 16 juta buat agen baru. Mau gak? Dari duit pribadi mau 16 juta? Halo? Mau nggak? Nggak mau dong, Prudential dong kasih gratis, betul ya? Tinggal ikutin programnya, tinggal aktif tiap bulan. Yang kedua ada lagi program buat agen baru, Rising Star, pernah dengar? Ikutin nggak? Saya bilang lagi, kalau nggak ikutin nggak apa-apa, tapi lu siapin 10,5 juta buat agen baru kamu. Jadi totalnya 26,5 juta buat agen baru, keluar dari kantong sendiri atau Prudential yang keluarin. Mending A, mending B. Prudential yang keluarin. Jadi ikutin program ini aja. Cuma kalau isu satu-satu tadi saya ngobrol sama Andre, ikutin juga programnya ada ya yang sebulan 1, betul ya? Ikutin double dengan Rising Star, dia akan dapat double loh. Sama Prudential juga 1,5 juta, totalnya 10,5 juta 6 bulan. Syaratnya apa? Cuma ikut Zoom 2 jam per minggu. Oke, itu aja mari ikutkan. Tujuannya apa sih? Tuh, Andre udah kasih endorse tuh, mau, come on katanya, mau nggak?
Bilang sebelahnya dong, ikutin ya, Rookie, Fast Program, dan Rising Star. Tujuannya apa teman-teman? Ingin berkualitas. Rekrutannya diaktifasi berkualitas, setuju? Kalau orang sudah 150 juta 5 bulan sampai Mei, tadi kan ada program China juga, betul? Akhir tahun jadi AAB nggak? Udah pasti, betul? Makanya kita mau ikutin ini supaya jadi AAB semua. Tujuan kita jadi di sini leader adalah create leader. Setuju? Leader, create leader. Kan udah dikasih tahu AB 6. Oke? Yang kedua, yang lain teman-teman bisa baca. Yang kedua ini soal operasional udah jelas. Kita tahu kita akan siapkan semua. Sudah terjadi sekarang ada upfront underwriting. Udah pernah pakai belum? Nah loh, kalau kita ngisi SPAJ data nasabah, sebelum itu di send, di submit, itu ada auto underwriting yang keluarin. Ini orangnya akan standar atau substandard. Udah diinfo dulu, kasih tahu Bapak nanti akan begini ya, kira-kira akan substandard. Dengan Bapak masukin misalnya riwayat ini akan substandard nih kemungkinan. Tapi kalau enggak memang bersih semua ya akan submit dan akan keluar standar. Jadi minimal nasabah udah tahu ekspektasinya. Itu udah ada ya. Terus yang lain lagi take upgrade kita udah siapkan single POC, ini penting. Point of contact. Selama ini WAB, saya mohon maaf sengaja saya di depan dulu ngaku dulu. WAB kita masih manual. Kita cari dari 16 sumber teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya SPAJ ini, dia akan cari datanya. Contoh top upnya di mana ya? Harus cari dulu. Itu makanya agak lama. Nanti kita punya namanya single point of contact dan juga chatbot. Ini bulan April akan mulai. Chatbotnya udah mulai ya. Jadi kita lagi tambahin sekarang logik-logik yang pintar. Jadi kalau misalnya Ivan nanya hari ini SPAJ nomor sekian, ini apa ya dulu ya? Oh kejadiannya begini-begini. Besok kalau Ivan nanya lagi, nggak akan mulai dari awal. Oh Bapak kemarin kan jam segini tanya ini, sekarang Bapak mau nanya apa? Ini Pak, dia akan kasih tahu lagi. Sampai nanti ini bridging, nanti kita siapkan chat GPT. Kalau udah chat GPT 2026, 2027 kita siapin, itu udah nggak ada halangan lagi ya. Semua dari awal apa segala macam kesehatannya semua dikasih tahu. Itu nanti sampai chat GPT. Tapi sekarang point of contact ini dengan CRM 360 udah ada. Chatbotnya pun kita akan tingkatkan, April ini udah siap. Ya, teman-teman yang lain lihat banyak sekali hal-hal yang persiapkan. Salah satunya reinsurance strategi. Bayangin teman-teman kita perusahaan paling besar di Indonesia, 29 tahun kita nggak pernah ngutik-ngutik reas. Jadi dikasih rate oke, dikasih rate oke. Dari September kemarin kita udah lakukan sesuatu sama reas, hasilnya udah kelihatan. Di bulan Desember kemarin sudah ada non-medical limit yang naik. Ya sekarang ini udah ada ya. Kalau teman-teman lihat sekarang Prestige full 10 miliar tidak medical, betul? Yang kedua, kalau Anda punya Pruwell dan masuk ke Prestige, itu sampai Silver B umur 65 nggak medical gitu ya. Itu udah peningkatan semua. TAT dan segala macam. Terus klaim segala macam udah siap. Yang lainnya kalau teman-teman lihat accelerated product development. Saya kasih tahu aja terakhir ya, ini product development penting. Hari ini launching Pru Sehat, betul ya? Bulan Mei akhir, saya pengennya Mei, kalau enggak masuk ke Juni, kita akan keluarkan Pru Saving. Namanya belum tahu apa, tapi namanya sejenis saving. Itu produk yang lagi rame di luar tapi kita bikin lebih bagus pasti. Betul? Kita akan bayar 6 tahun atau 8 tahun, nanti mulai tahun ke-9 kita dikasih keuntungan, dikirimin keuntungan. Misalnya 4,5%, 5%, nggak tahu nanti berapa. Tiap tahun dan tahun ke-20 uangnya dikembaliin semua. Oke, itu produknya, tepuk tangan. Itu jauh lebih bagus dibanding yang si Ijo. Si Ijo sekarang lagi punya itu, kita bikin lebih bagus dari itu. Yang kedua, kalau di tengah-tengah jalan, apa bedanya nabung reksadana sama kita dong? Di tengah-tengah jalan dia kena resiko, maka manfaatnya akan terus dibayarin dan tahun ke-20 akan dikembaliin full. Itu yang kita punya ya, tunggu tanggal Mei-nya. Di September nanti akan keluar retirement plan, produk pensiun yang kita nggak punya sampai sekarang. Teman-teman bayangkan ini sekarang, tahun ini ada 19,2 juta orang di usia pensiun di Indonesia dan 25%-nya tidak wealthy, tidak punya kemampuan keuangan, dia masih minta ke anak, minta ke adik dan segala macam. Tahun 2045 Indonesia emas, ini jumlahnya jadi 40 juta yang pensiun. Karena ingat usia mudanya naik jadi senior, ini kita mau siapkan kalau 25%-nya tetap nggak sanggup hidup sendiri, berarti ada 10 juta orang retirement tapi nggak punya uang. Prudential mau siapkan itu, pikirkan itu, kita belum pernah punya. Produknya seperti apa? Bayar 5 tahun, contohnya ini masih rancangan ya, bayar 5 tahun, nanti dia bisa tahun ke-6 sampai 10, tahun ke-20, dia bisa tarik atau bisa store. Ada top up nih bagus, saya mau top up, boleh. Mau tarik perlu uang, boleh. Nanti pada saat usia pensiun,
Dia putuskan mau ambil 30%, sisanya dibayar bulanan, atau mau ambil 70%, nanti 30%-nya lump sum. Itu variasinya. Jadi produk ini produk yang sangat fleksibel untuk pensiunan. Nantikan di bulan September, tapi jangan nunggu sekarang, jualan dulu yang ada, betul ya? Jualan yang ada apa? ProFuture, PCB, tetap bagus, punya pasar sendiri-sendiri. Ya itu teman-teman beberapa produk yang akan disiapkan. Kita juga punya program acquire yang new customers ya 600 ICAP 600 Integrated Customer Acquisition Program 600.000. Kita mau cari 600.000 nasabah baru sampai 2027. Caranya gimana? Kita akan sebar leads, kita akan siapkan segala macam, kita akan punya program-program baru nanti untuk mempersiapkan itu. Udah, coba diklik, terakhir aja nggak panjang-panjang teman-teman. Ingat ini kata-kata Pak Tony saya selalu sampaikan dan teman-teman boleh pikirkan kata-kata ini. Remember katanya, together we make a difference. Jadi kita bersama-sama antara manajemen dengan Prudential, bersama-sama antara tim legacy yang udah luar biasa, ada senior leader, ada leader baru, ada Gen Z, semua bersama-sama kita lakukan perubahan. Oke, siap? Dan ingat, jangan pernah lupa hanya ada 2 asuransi, perusahaan asuransi di Indonesia ini. Prudential dan sisanya gitu ya. Itu yang terjadi teman-teman dan siapkan untuk kita meraih sukses tahun ini. Pastikan Maret ini, oh ya Maret saya kasih tahu jadwal Maret ya. 24 hari ini adalah submit terakhir untuk kalau Anda mau diproses misalnya ada nego-nego apa segala macam medical. 24 ini terakhir karena 25, 26, 27, 28 UE akan habisin, beresin. 28 malam hari Jumat itu UE dan semua staff ADS, RADS saya juga kerja sampai jam 12 malam. Tutup buku jam 12. Tank 29, 30, 31 itu hanya yang STP, tahu ya, straight through process. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nego-nego, sekarang cepat submitnya, sampai 28 kita maksimalnya sampai jam 12. 29, 30, 31 ada UE masuk tapi hanya untuk mempersiapkan yang isut-isut aja. Ya, kantor kita sampai tanggal 1 kan masih lebaran ya, tanggal 2 libur sehari, tanggal 3 ke sana buka total. Ya, buka seperti biasa. Itu aja teman-teman, maksimalkan dan pastikan Anda meraih Maret ini. Tadi ada 2 pesannya, yang pertama fire sale Pruwell. Pruwell ini orang lagi pada nunggu, mereka nggak tahu, mereka bingung dengan asuransi kesehatan yang lebih mahal di tempat lain. Kita udah punya persiapan. Ya, 1 Mei akan naik, jadi sekarang jualannya. Yang kedua, kuarter pertama hari ini, minggu-minggu ini akan selesai. Betul? 31 Maret. Extra OR, ada apa lagi? Semua teman-teman harus kejar. Yang mau kejar MDRT experience memang sampai April, tapi Maret maksimalkan dulu. Ya, tadi fire sale dan juga kuartal 1 finish di 31 Maret ini. Itu aja, semoga lebih kita semangat lagi dan punya pemahaman yang jelas bahwa Prudential mempersiapkan masa depan kita dengan baik. Kita lakukan sesuatu, kita berikan sesuatu yang terbaik buat Anda semua. COO kita sudah ganti, betul ya, COO kita Budian udah pensiun, ada 1 orang dari Singapura, jadi 3 orang, ini info teman-teman. Prudential Singapura itu sudah lebih berpengalaman dari kita untuk produk-produk, untuk perubahan teknologi, dan Pak Tony sudah bawa 3 orang dari Prudential Singapura. Ya, yang pertama Pak Vikas, Vice President Director kita, dia membawai IT produk dan juga buat IT produk dan satu lagi operation. Ya, IT product operation. Di bawah Pak Vikas sudah ambil orang dari Singapura juga, COO-nya Singapura kita ambil lagi, namanya Ibu Siulin. Siulin ini terkenal, dia punya, bukan suling atau bejakeun ya. Enggak bercanda. Ya, Ibu ini udah terkenal di sana, berani mengambil resiko. Jadi motonya sekarang berubah teman-teman underwriting. Kita mau siapkan yang terbaik. Dulu itu it's easy to say no katanya. Betul ya? Apa-apa reject, apa-apa rate up, betul ya? Dan sekarang kita maximize to say yes gitu ya. Ini motonya. Yang ketiga Chief IT kita juga dari orang Singapura kita ambil juga. Jadi semuanya lagi percepatan dan kita siapkan yang terbaik buat teman-teman. Jadi saya mau kasih tahu yang keluar pasti akan nyesel gitu ya. Itu ya, pasti akan nyesel. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.